Selamat malam, selamat berjumpa dalam ibadah persekutuan wanita Gereja Toraja Jemaat Immanuel Enrekang. Kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 129, bait pertama dan ketiga. Kau perkasaku lemah. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, segala puji, hormat, kemuliaan kami angkat ke hadapan hadirat-Mu untuk kasih-Mu yang Engkau terus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan, bersama-sama dengan persekutuan wanita Gereja Toraja Jemaat Immanuel Enrekang, kami rindu beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan, kami masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kami. Sehingga ibadah kami yang kami laksanakan saat ini dalam bentuk virtual. Tetapi itu tidak menghalangi kami untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, dalam ibadah kami malam hari ini, kami akan membaca, merenungkan sabda-Mu. Kami memohon
kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan menyertai kami semua. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini, kami boleh memahaminya dengan baik, dan kami boleh memperlakukannya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam hari ini yang saya persiapkan, saya pilih dari Filipi pasal 2, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Pembacaan kita malam hari ini saya memberikan satu tema perenungan, setia sampai akhir. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, setia itu sebuah kata yang senantiasa dan sangat lazim kita dengarkan dalam kehidupan kita. Setia sama dengan teguh hati, sama dengan tetap pada pendirian, sama dengan patuh atau taat. Kita baru dikatakan setia jika di dalamnya ada ketaatan. Setia yang dimaksud dalam tema kita pada malam hari ini adalah setia pada kebenaran. Kita akan belajar kepada pengalaman Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita saat ini. Dalam perikop kita ini, kita lebih memakai pada kata taat. Bagi Rasul Paulus, Yesus Kristus itu adalah dasar, itu adalah pondasi. Yesus Kristus adalah pusat. Yesus Kristus adalah fokus yang memberi arti dan makna bagi hidupnya. Motivasi hidup rohani Rasul Paulus tidak lagi dijalani karena ketakutan akan tuntutan-tuntutan agama belaka.
Ketaatan model ini adalah ketaatan karena ketakutan. Ketaatan model ini adalah ketaatan yang semu. Paulus tidak memilih ketaatan itu. Yang dipilih oleh Paulus ialah ketaatannya kepada Allah, karena Paulus meyakini bahwa dia telah dianugerahi kasih sayang oleh Allah yang nyata dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam pribadi Yesus Kristus, Paulus melihat ketaatan yang benar dan sejati, yaitu ketaatan yang disertai dengan pengorbanan. Bisa kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Keyakinan ini sungguh memberi damai sejahtera tersendiri bagi hidupnya, dan Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk memiliki ketaatan seperti Kristus. Ketaatan yang didasari oleh cinta kasih. Kalau ketaatan itu didasari cinta kasih, maka ia akan bersedia untuk berkorban. Ia akan bersedia menderita demi untuk kebaikan bersama. Perlu kita tahu bahwa waktu itu ada gejolak dalam kehidupan jemaat atau gereja Filipi pada saat itu. Ada dua hal. Ada pengaruh dari luar yang mereka hadapi dan pengaruh dari dalam anggota sendiri, jemaat sendiri. Mereka pengaruh dari luar yaitu mereka menghadapi aniaya dari orang-orang yang tidak menyukai keberadaan orang percaya pada saat itu. Pengaruh dari dalam, ada beberapa anggota jemaat yang saling berseteru satu sama lainnya. Kita bisa baca di dalam pasal 4 ayat yang kedua. Belum lagi guru-guru palsu yang membingungkan jemaat dengan ajarannya. Oleh sebab itu, menjadi perlu jemaat ini mengingat kembali ketaatan yang berkorban yang telah ditunjukkan oleh Kristus, agar mereka dapat berdamai dengan Allah, mereka dapat berdamai dengan diri sendiri, mereka dapat berdamai dengan orang lain. Nasihat Rasul yang Rasul Paulus berikan untuk jemaat di Filipi ini bukanlah nasihat yang gampangan, karena surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini ditulis dari dalam penjara di Roma pada masa tahanannya, karena ia memberitakan Injil Kristus. Paulus menyemangati jemaat dengan keteladanan yang ia berikan. Paulus telah menghidupi ketaatan yang rela berkorban. Kristus telah menjadi teladan Paulus. Kini menjadi teladan kita dalam hal ketaatan kepada Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil menjadi hambanya. Menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang bersedia berkorban, memang itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang sangat sulit. Ada dua bentuk ketaatan di dalam kehidupan berjemaat. Ketaatan yang intens menghadiri kegiatan kerohanian, misalnya rajin ke gereja, rajin
mengikuti kebaktian-kebaktian, baik itu kebaktian rumah tangga, kebaktian-kebaktian OIG, PWGT, dan kebaktian-kebaktian yang lain. Namun hati-hati atas ketaatan ini. Kadang kita tergiring kepada pujian pada diri kita sendiri. Yang kedua, ketaatan yang kualitatif atau bermutu. Artinya bukan saja ketaatan atau setia, tetapi ketaatan yang tidak pernah luntur, sekalipun terombang-ambing, tetapi tetap utuh sampai akhir. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu bersedia memberikan pertolongan yang meneguhkan hati. Di dalam keteguhan hati itu, hambanya dimampukan untuk terus maju dalam pergumulan, melawan kesusahan, dalam ketaatan yang berkorban kepada Allah. Untuk kita renungkan, seperti apa ketaatan kita kepada Allah akhir-akhir ini. Orang yang mempunyai kesetiaan secara kualitatif, otomatis juga mempunyai kesetiaan secara kuantitatif. Dan ini tidak bisa dibalik. Ketaatan kualitatif adalah kesetiaan dalam keteladanan. Bisa kita baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Yang kedua, kesetiaan yang terus-menerus. Dan yang ketiga, kesetiaan sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kemuliaan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan, kesusahan, pergumulan, dan juga kesenangan pasti akan datang dalam kehidupan kita. Namun, tetaplah taat dan setia sampai mahkota itu menjadi milik kita. Kristus telah memberikan keteladanan kepada kita, dan itu telah diteladani oleh Paulus. Dan Paulus juga memberikan keteladanan kepada kita, bagaimana keteladanan yang rela berkorban demi untuk orang lain. Roh Kudus memberkati kita semua, memampukan kita untuk terus taat dan setia sampai akhir hidup kita. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 108 ayat yang keempat. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sambil kita memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan, bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait pertama dan ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah yang Kau karuniakan kepada kami, bersama-sama dengan persekutuan wanita gereja Toraja Jemaat Immanuel Endrekang. Kami boleh beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami pelajari bersama saat ini mengajak kami semua bagaimana kami tetap setia mengikut Engkau di dalam kehidupan kami, sekalipun dalam kehidupan yang Engkau karuniakan, suka duka silih berganti terjadi dalam kehidupan kami. Tapi ketika kami berpengharapan kepadamu, maka kami akan tetap taat sebagaimana keteladanan yang Kristus telah teladankan kepada kami, yang taat sampai mati di kayu salib, yang rela mengorbankan dirinya demi untuk menyelamatkan kami manusia. Bahkan Rasul Paulus sendiri telah memberikan keteladanan kepada jemaat di Filipi, bahkan kepada kami juga saat ini. Sebuah keteladanan yang patut kami contohi sebagai anak-anak Tuhan. Karuniakan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biarlah kami terus taat dan setia sampai akhir hidup kami untuk mengikut Engkau. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pengurus persekutuan wanita gereja Toraja Jemaat Immanuel Endrekang. Tuhan berkati seluruh pengurus, Tuhan berikan hikmat, biarlah mereka terus mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Engkau karuniakan kami kesetiaan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan, berikan kesehatan yang baik kepada mereka semua. Biarlah mereka senantiasa sehat untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai pengurus organisasi intragerejawi. Terlebih Tuhan karuniakan kesehatan, biarlah mereka terus sehati sepikir di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kepengurusan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan berkati seluruh anggota PWGT Jemaat Immanuel Endrekang. Karuniakan kesehatan yang baik kepada mereka. Biarlah mereka senantiasa sehat untuk menjalani kehidupan anugerah-Mu. Terlebih mereka senantiasa sehat untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Engkau karuniakan. Kami berdoa ya Tuhan, sekiranya ada jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong mereka. Tuhan memberkati setiap usaha
mereka untuk memperoleh kesembuhan. Tuhan berkati setiap perawatan yang dilakukan kepada mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah itu menjadi saluran kepada kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Engkau karuniakan iman yang kuat ya Tuhan. Biarlah dengan iman yang kuat mereka terus mengandalkan Engkau di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bersukacita karena pertambahan usia. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Biarlah mereka senantiasa menyaksikan kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan mereka terus bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk persembahan kami. Engkau berkati ya Tuhan persembahan kami, baik persembahan puji-pujian kami, persembahan yang kami berikan lewat pundi, Tuhan berkati. Biarlah lewat semuanya itu kami senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan Engkau di dalam kehidupan ini. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkau berkati mereka. Biarlah mereka tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terlebih bangsa kami yang masih terus bergumul karena wabah virus corona. Kami percaya bahwa Tuhan terus melindungi kami semua. Tuhan berikan kami hikmat, biarlah dengan hikmat-Mu kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan berkati perjuangan para medis di dalam memerangi virus corona ini. Biarlah satu kali waktu virus ini boleh berlalu dan kebersamaan kami di tengah-tengah persekutuan ini boleh kembali bersekutu bersama, tidak lagi bersekutu melalui ibadah virtual, tetapi melalui ibadah yang rutin kami laksanakan. Berkati kami malam hari ini Tuhan, biarlah malam hari ini kami terus disertai oleh Tuhan. Terlebih ketika malam ini kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami semua dalam peristirahatan kami malam hari ini. Dan esok pagi kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat. Kami boleh melanjutkan setiap rencana-rencana kami. Biarlah setiap rencana kami terus rencanakan bersama-sama dengan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dan ampunkan segala dosa kami yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Demikianlah ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.